Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarif Valdiatna 11 MIPA 2 akan mempresentasikan bab dinamika rotasi. Selamat menyaksikan. Pengertian dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Gerak rotasi yang dipelajari pada topik ini difokuskan pada gerak rotasi pada sumbu tetap. Dinamika rotasi meliputi torsi, momen kopal, momen inersia, momentum sudut, hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut, dan gerak menggelinding. Contohnya, gerakan katrol, kipas angin, gerak CD atau DVD di dalam CD atau DVD, gerakan pintu atau jendela, gerakan silinder mesin, baling-baling helikopter atau pesawat, dan baling-baling kapal merupakan beberapa contoh gerak rotasi pada sumbu tetap. Torsi atau momentum gaya. Apa itu torsi atau momentum gaya? Torsi adalah ukuran kekuatan atau gaya yang dapat menyebabkan objek berputar sekitar sumbu. Torsi sama dengan hasil kali besar gaya F dan lengan gayanya secara matematis. Secara matematis ditulis tau sama dengan jarak kali gaya. Keterangannya, tau sama dengan torsi dengan satuan Newton per meter. F sama dengan gaya dengan satuan Newton. R sama dengan lengan gaya dengan satuan meter. Secara momen gaya adalah besar momen gaya adalah tau sama dengan jarak kali F sin theta atau tau sama dengan gaya kali D. F arah putaran torsi. Aturan arah putaran torsi bernilai negatif jika berlawanan arah jarum jam, bernilai positif jika searah dengan arah jarum jam. Contoh yang satu, sebuah balok tipis memiliki sumbu yang berada di tengahnya dengan beberapa gaya. Contoh ini dapat dirumuskan dengan tau dengan rumus tau sama dengan minus F1 R1 ditambah F2 R2 ditambah min F3 R3. F1 bernilai negatif karena berlawanan arah jarum jam, sedangkan F2 bernilai positif karena searah jarum jam. Sedangkan pada contoh yang kedua, sebuah balok tipis dengan sumbu pada ujungnya memiliki sudut lancip dengan rumus tau sama dengan R kali F sin theta. Contoh soal. Gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Momen gaya terhadap titik O adalah diketahui. Gaya atau F sama dengan 50 Newton dengan sudut 60 derajat dan jarak 10 meter. Jawab, tau sama dengan F kali R kali sin theta. Tau sama dengan 50 kali 10 kali sin 60 derajat. Tau sama dengan 500 kali setengah akar 3. Tau sama dengan 250 akar 3 Newton per meter. Kopel. Momen kopel yaitu dua buah gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah dan dipisahkan oleh jarak yang tegak lurus. Akibat adanya momen kopel, maka benda akan cenderung berputar. Resultan gaya R sama dengan 0. Jika gaya tegak lurus terhadap lengan, maka M sama dengan F kali R.
Jika gaya membentuk keterangan M sama dengan momen kopal dengan satuan keterangan M sama dengan momen kopal atau N kali M. F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Dan D sama dengan jarak tegak lurus garis kerja kedua gaya dengan satuan meter. Menentukan arah momen gaya. Jika momen gaya berputar searah jarum jam terhadap pusat putarannya, maka bernilai positif. Jika momen gaya berputar berlawanan arah jarum jam terhadap pusat putarannya, maka bernilai negatif. Contoh soal. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Jika F sama dengan 280 Newton, hitunglah momen gaya pada titik O. Diketahui, W tongkat sama dengan M tongkat kali G sama dengan 3 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 30 Newton. W beban sama dengan meter beban kali gaya kali G sama dengan 2 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 20 Newton. Panjang total tongkat sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. RF jarak F sama dengan 5 cm. RF sama dengan 5 cm sama dengan 0,5 meter. Jarak W tongkat sama dengan setengah kali panjang total tongkat sama dengan 20 cm sama dengan 2,2 meter. Jarak W tongkat sama dengan setengah kali panjang total tongkat sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Jarak W beban sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Ditanyakan tau sama dengan torsi. Yang ditanyakan adalah torsi. Jawab, tau O sama dengan min tau F tambah tau tongkat tambah tau beban. Tau O sama dengan min 280 Newton kali 0,5 meter tambah 30 Newton kali 0,2 tambah 20 Newton kali 0,4. Tau O sama dengan min 14 tambah 6 tambah 8 sama dengan 0 Newton per meter. Momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen sama dengan massa, inersia sama dengan jarak. Rumus I sama dengan meter kali R kuadrat. Keterangan I sama dengan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. R kuadrat sama dengan jarak terhadap sumbu dengan satuan meter. Dengan contoh, seorang berjalan seutas tali dengan menggunakan tongkat. Tongkat sebagai jarak. Semakin jauh jarak poros benda, maka momen inersia semakin besar. Hal ini mengapa orang membawa kayu panjang dapat menjaga keseimbangannya. Jika suatu poros benda terdapat banyak massa benda yang mempengaruhi rotasi benda tersebut, maka momen inersianya adalah total dari jarak masing-masing massa terhadap poros benda. Perhatikan gambar. Sebuah batang tipis memiliki beberapa massa. Dapat kita simpulkan dengan rumus I sama dengan keseluruhan MI RI atau I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah seterusnya sampai
tambah mn rn kuadrat. Contoh soal. Sebuah batang memiliki dua massa pada ujung batang. Massa sebelah kiri bermassa 3 kg dan massa yang kedua memiliki 5 kg massa. Dengan jarak antara kedua massa tersebut 6 cm dengan sumbu di tengahnya. Berapakah momen inersia? Jawab. I sama dengan M1 kali R1 tambah M2 kali R2 sama dengan 3 kg kali 3 meter kuadrat tambah 5 kg kali 3M kuadrat sama dengan 72 kg meter kuadrat. Benda tegar. Batang silinder atau poros melalui benda tegar. Batang silinder poros melalui pusat dengan rumus I sama dengan setengah ml kuadrat. Sedangkan yang B, batang silinder poros melalui ujung, I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Pelat segi 4 poros melalui pusat, I sama dengan setengah M dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat. Gambar D, pelat segi 4 tipis poros sepanjang tepi dengan rumus I sama dengan sepertiga MA. Silinder berongga dengan rumus I sama dengan setengah M dalam kurung R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Gambar F, silinder pejal dengan rumus I sama dengan setengah MR kuadrat. Silinder tipis berongga dengan rumus I sama dengan MR kuadrat. Bola pejal dengan rumus I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Bola tipis berongga I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Contoh soal. Sebuah partikel memiliki massa 0,15 kg melakukan gerak orbital membentuk lingkaran dengan jari-jari 2 meter. Jika pada partikel bekerja torsi 3,0 nm, tentukan percepatan sudut partikel tersebut. Diketahui massanya 0,15 kg dengan jari-jari 2 meter dan torsi 3,0 Nm. Jawab. I sama dengan meter kali R kuadrat. I sama dengan 0,15 kg kali 2 meter kuadrat. I sama dengan 0,15 kali 4. I sama dengan 0,6 kg meter kuadrat. Tau sama dengan I kali A. Tau sama dengan 0,6 kali A. Tau 3,0 nm sama dengan 3,0 mm sama dengan 0,6 kali A. A sama dengan 3,0 dibagi 0,6 sama dengan 5 rad per second. Momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan I kali omega. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan inersia kali omega. L sama dengan M kali V kali R. Keterangan, L sama dengan momentum sudut dengan satuan kilogram kali meter kuadrat per second. I sama dengan momen inersia benda dengan satuan kilogram meter kuadrat. Omega sama dengan kecepatan sudut benda rad per second. V sama dengan kecepatan linear M per S. R sama dengan jarak benda ke
sumbu putarannya dengan satuan meter. Hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal, besarnya tetap. Pada gambar 1 menunjukkan momentum sudut penari berputar tetap dengan inersia besar dan kecepatan sudut kecil. Sedangkan gambar 2 momentum sudut tetap sedangkan inersia kecil dan kecepatan sudut besar. Jadi, dari kedua gambar tersebut memiliki momentum sudut yang sama. Jika tangan direntangkan, kecepatan sudut kecil dengan inersia besar. Sebaliknya, jika tangan ditekuk ke dada, maka kecepatan sudut besar dan inersianya kecil. Contoh soal: katrol cakram pejal bermassa 2 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut konstan 2 rad per second, berapa momentum sudut katrol? Diketahui massa katrol cakram pejal sama dengan 2 kg. Jari-jari katrol cakram pejal sama dengan 0,1 meter. Kecepatan sudut sama dengan 2 rad per second. Jawab: L sama dengan inersia kali omega. L sama dengan 0,01 kali 2. L sama dengan 0,02 kg meter kuadrat per second. Hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Menurut hukum Newton, benda akan dipercepat dengan percepatan searah dengan gaya. Percepatan ini dinamakan percepatan tangensial atau percepatan singkung. Percepatan tangensial diakibatkan gaya tangensia F. Percepatan tangensia sesuai dengan hukum Newton. F sama dengan M kali A. Momen gaya tau sama dengan RF dan percepatan tangensial A sama dengan R kali alfa. Tau sama dengan jarak kali F. Tau sama dengan R kali dalam kurung MR kali alfa. Tau sama dengan MR kuadrat alfa. Karena momen inersia partikel adalah I sama dengan MR kuadrat, maka tau sama dengan inersia alfa. Tau sama dengan I kali A alfa. Tau sama dengan I kali alfa. Analogi besar gerakan translasi dan rotasi. Gerakan translasi perpindahan linear S. Gerak rotasi perpindahan sudut theta. Hubungannya theta sama dengan S per R. Gerak translasi kecepatan linear V dengan gerak rotasi kecepatan sudut omega. Omega sama dengan V per R. Percepatan linear A dengan gerak rotasi percepatan sudut alfa. Alfa hubungannya alfa sama dengan A per R. Gaya F. Gerak translasi gaya F. F sama dengan M kali A. Gerak rotasi momen inersia momen gaya tau sama dengan I kali alfa. Tau hubungannya tau sama dengan R kali F. Gerak translasi massa M dengan gerak rotasi momen inersia I, hubungannya I sama dengan F M kali R kuadrat. Momentum linear. Gerak translasi momentum linear P dengan gerak rotasi momen sudut L. Hubungan L sama dengan R kali P sama dengan R kali M kali V. Gerak translasi energi kinetik EK. Energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat. Gerak rotasi EK sama dengan setengah I kali W kuadrat. Gerak translasi usaha W sama dengan F kali S. Gerak rotasi W sama dengan tau kali theta. Gerak translasi daya P sama dengan F kali V. Gerak rotasi P sama dengan tau kali omega. Contoh soal:
Sebuah roda berbentuk cakram homogen dengan jari-jari 50 cm dan massa 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda 250 Nm, hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Diketahui R sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter, M sama dengan 200 kg, dan tau sama dengan 250 Nm. Ditanya alfa sama dengan titik-titik. Jawaban: I sama dengan setengah M kali R kuadrat. I sama dengan setengah kali 200 kali 0,5 kuadrat. Tau sama dengan I kali A. 250 sama dengan 25 alfa. Alfa sama dengan 10 rad per second kuadrat. Gerak menggelinding terjadi jika sebuah benda mengalami dua macam gerakan secara bersamaan, yaitu gerak translasi dan gerakan rotasi. Rotasi adalah energi. Energi adalah usaha sama dengan W sama dengan EK, perubahan energi kinetik. Energi kinetik translasi EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Energi kinetika rotasi EK rotasi sama dengan setengah I kali Y kuadrat. Perbedaan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, perbedaannya hanya pada M menjadi I dan V menjadi omega. M menjadi inersia dan V menjadi omega. Perbedaannya hanya itu saja. Usaha pada gerak rotasi W sama dengan EK rotasi. W sama dengan EK rotasi akhir dikurang EK rotasi awal. W sama dengan setengah kali I kali dalam kurung W1 kuadrat dikurang W1 kuadrat. W sama dengan setengah kali I kali dalam kurung omega 1 kuadrat dikurang omega 2 kuadrat dikurang omega 1 kuadrat. Energi kinetik translasi EK sama dengan setengah M kali V kuadrat ditambah energi kinetik rotasi EK rotasi sama dengan setengah I kali omega kuadrat sama dengan energi kinetik total dalam gerak menggelinding. EK total sama dengan setengah M kali V kuadrat tambah setengah inersia kali omega kuadrat. Contoh soal sebuah bola pejal dengan jarak sebuah bola pejal dengan jari-jari 40 cm dan massa 450 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda 100 Nm, hitunglah percepatan sudut. Energi kinetik total bola jika menggelinding dengan kecepatan 4 meter per second. Jawab. Bagian A, percepatan sudutnya tau sama dengan inersia kali alfa 100. Diketahui tau sama dengan 100 Nm. I sama dengan 2/5 M kali R kuadrat. M sama dengan 50 kg. R kuadrat sama dengan 0,4 kuadrat. V kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Percepatan sudut tau sama dengan inersia kali alfa 100 sama dengan 2/5 M R kuadrat kali alfa. 100 sama dengan 2/5 kali 50 kali 0,4 kuadrat kali alfa. 100 sama dengan 3,2 alfa. Alfa sama dengan 31,25 rad per second kuadrat. Jawaban B, energi kinetik bola EK sama dengan setengah M kali V kuadrat tambah setengah inersia omega kuadrat. EK sama dengan setengah M V kuadrat tambah setengah dalam kurung 2/5 mr kuadrat kali V per R kuadrat. EK sama dengan setengah M V kuadrat tambah setengah 2/5 M V kuadrat. EK sama dengan setengah kali 50 kali 4 kuadrat tambah setengah kali dalam kurung 2/5 kali 50 kali 4 kuadrat. EK sama dengan 400 tambah 160 EK sama dengan 560 Joule. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.